pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Erwin Johana selaku anggota DPRD Kabupaten Sambas. Beliau di Komisi 2 membidangi bidang pertanian. Yang kami hormati Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kepala UPTPH Kalbar, Ibu Yuli. Yang kami hormati Bapak Camat Selakau beserta jajarannya. Yang kami hormati Dan Ramil Selakau beserta jajaran beberapa babinsa saya lihat. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Pangkalan Remban yang telah sudi mengundang kami pada acara tanam perdana padi. Para seluruh undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Jadi pertama saya sampaikan bahwa untuk pertama kalinya mungkin di Kabupaten Sambas ini Ketua Gapoktan perempuan. Saya pernah lama di bidang tanaman pangan dari tahun 2009 sampai dengan sekarang. Saya tidak pernah mendengar melihat adanya Ketua Gapoktan yang gendernya perempuan. Jadi beri tepuk tangan untuk Ibu Misi. Karena memang dari 193 Gapoktan ini satu-satunya Gapoktan yang perempuan ketuanya adalah Bu Ningsih dari 193 Gapoktan. Nah, pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas. Beliau tidak bisa hadir karena pada saat yang bersamaan ini beliau sekarang melatih tentara. Bayangkan tentara pun ikut minta latih bergerak di sektor pertanian. Jadi pada hari itu selama 3 hari kalau tidak salah saya pelatihannya di Kompi Sambas, khusus untuk tentara-tentara yang TMMD, TNI masuk desa kalau tidak salah saya. Jadi mereka minta latih secara khusus di sektor pertanian supaya mudah membaur dengan orang desa. Perlu kami sampaikan bahwa yang namanya desa di Kabupaten Sambas ya identik dengan pertanian, tidak lari dari 193 desa ya, mungkin 180 desa ya, rata-rata mata pencarian penduduknya sebagian besar dari sektor pertanian. Nah, dikecualikan mungkin desa-desa yang berada di kota. Ada berapa belasan desa yang berada di kota ya memang mata pencariannya pedagang. Nah, saya masuk Pak, saya masuk ke visi misi Bupati kita yang baru. Jadi memang kalau kita lihat visi Bupati yang baru ya untuk mewujudkan Sambas yang beriman, kemandirian, maju dan berkelanjutan, ialah kepanjangan dari berkemajuan. Jadi ternyata banyak sekali saya berapa kali ke lapangan tidak tahu apa kepanjangan dari berkemajuan. Nah, ternyata berkemajuan ini beriman, terus apa tadi saya sebutkan, kemandirian, maju dan berkelanjutan. Nah, di dalam misinya ada 5 misi ya. Memang dititik beratkan pada sektor pertanian. Kalau kita melihat di sektor-sektor pertanian ya memang yang dominan di Kabupaten Sambas. Memang agak berbeda dengan visi misi Bupati yang lama. Kalau visi Bupati yang lama, saya lihat memang di sektor infrastruktur.
Tapi bupati yang baru itu memang menekankan untuk menitik beratkan di sektor pertanian, karena kita tahu sendiri bahwa infrastruktur ialah pendukung dari sektor yang lain. Kemudian apa di dalam misinya Pak? Nah misinya yang salah satunya ada program yang namanya OPOP, One Village One Product. Dan tentunya kami dari Dinas Pertanian itu sudah menjabarkan terkait dengan pertanian di Kabupaten Sambas itu langkah-langkah apa yang harus kami ambil. Jadi tidak sembarangan Pak. Kita mulai masuk dari sisi perencanaan. Nah, apa yang harus kita rencanakan ke depan? Saya dengar tadi dari kepala desa sudah bagus sekali. Karena Pangkalan Membantu sebagian besar mayoritas adalah petani, banyak dana desa yang dimasukkan kegiatan-kegiatan khusus untuk pertanian. Nah, saya harapkan memang ada kolaborasi antara desa dengan petugas pertanian, terutama penyuluh dan BPP. Saya minta memang di setiap musrenbang des, musrenbang kecamatan dilibatkan kawan-kawan penyuluh, karena kawan-kawan penyuluh yang lebih tahu apa kebutuhan di setiap desa. Contohnya Pak, contohnya kalau saya melihat hasil rekap musrenbang kabupaten paling banyak diminta adalah jalan usaha tani, paling banyak. Kalau kami rekap mungkin nilainya hampir 1 triliun. Sekabupaten Sambas minta jalan usaha tani. Tapi coba kita kaji lagi di desa kita itu apa sih yang menjadi skala prioritas, apa yang menjadi prioritas. Karena kan kalau tidak salah saya ada urutannya 1 sampai apa ke sektor pengairan. Nah, perlu dipertimbangkan lagi kita nak JUT didolokkan ke atau pengairan dulu yang kita dolokkan. Saya lihat memang di urutan pertama JUT yang banyak. Nah, kita merasa bahwa pada saat itu kemarau lahan kita kekurangan air. Jadi memang ini sama-sama penting, tapi ada skala prioritas yang harus kita utamakan. Jadi memang makanya saya minta kalau acara musren Bangdes atau musren kecamatan melibatkan kawan-kawan penyuluh supaya mereka bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan teknis. Jadi sama-sama penting. Saya tahu JUT primadona hampir seluruh desa, tapi ada yang lebih penting sebenarnya yang tanpa kita sadari pada saat kita mengalami kekeringan, misalnya air melimpah ruah di sungai, tapi memang ada kondisi yang kontradiktif. Saya lihat air banyak tapi sawah kita kering, padahal dekat kan, tidak jauh. Sebagai contoh mungkin dalam hal menyusun di perencanaan. Kemudian saya lanjutkan bahwa sektor pertanian itu juga selain sektor padi, dan padi pun memang kalau lihat kondisinya memang harus terus berbenah, banyak hal-hal yang harus dilakukan. Bagaimana supaya misalnya hasil kita bisa 5 ton dalam 1 tahun, satu musim tanam. Nah, karena lahan kita, lahan di Kabupaten Sambas itu dan kalah Pak dengan lahan di Jawa. Cuman kita kalah di pengairannya aja. Ada beberapa titik di Kabupaten Sambas yang bisa mencapai 12 ton. Contohnya di Kecamatan Jawa ini. Kalau yang 8 ton, 5 sampai 8 ton ini biasa lah. Dan belum terpecahkan rekornya Pak. Di Jawa Sentebang hasil ubinan kami saya pernah ikuti 13,7 ton per hektar. Nah, kita bisa sebenarnya di Sambas bisa. Cuman memang infrastruktur dasar pengairan
yang harus kita benahi. Karena tanaman dia tanpa air ya, tadi seperti disampaikan oleh Pak Camat ini tidak bisa tumbuh Pak Camat ya, beranak pun kayak tidak bisa, kemudian diisi air anak beranak kering kan. Jadi ialah faktor-faktor penyebab kondisi kita. Kalau tingkat kesuburan kita tidak ragu, Sambas itu potensinya terutama Pangkalan tadi saya lihat lahannya udah hari luar biasa lahannya. Kemudian sumber daya alam ini, kemudian sumber daya manusia. Sumbernya semangat untuk melakukan atau menjadi petani, semangat sebenarnya. Nah, tugas pemerintah itu apa? Sumber daya alam mendukung, SDM-nya mendukung, ada respon yang tinggi. Tinggal apa tugas pemerintah? Memoles aja, membantu memasukkan infrastruktur bantuan-bantuan yang ada. Mun ada duitnya. Nah, ya tergantung Pak Erwin lah kalau yang mikirkannya. Nah, karena bagaimana penjual kalau udah lahan kita SDM mendukung, tinggal kita aja tuh sebenarnya. Nah, kita jadikan apa tuh? Tadi saya lihat, saya dengar tadi Pak Kepala Desa IP nak sampai 300. Nah, saya salut juga tuh ya. Kenapa ya? Sehingga saya Pangkalan Bamban IP-nya baru rata-rata berapa Pak Tasin? 2 ke 1 ya? 2. Nah, mau mencapai angka 3 ya, memang perlu hal-hal yang dipikirkan banyak. Pertama infrastruktur pengairan, kemudian alsintan dan sebagainya. Dan banyak hal yang harus kita kerjakan ke depan. Kemudian saya lanjutkan bahwa untuk penyuluh tadi luar biasa ya. Pak Kepala Desa pun bukan lagi ngujinya ya, saya nyangke saya itu kan. Karena saya tidak menyaksikan, yang menyaksikan ini Kepala Desa. Jadi untuk penyuluh itu memang untuk dari tahun ke tahun Pak, itu kendala kami di Dinas Pertanian. Jumlah penyuluh yang diterima jadi P3K atau pegawai dengan yang pensiun ini tidak berimbang. Pak Taisin aja mungkin minggu depan udah kadaluarsa, udah pensiun. Untuk pertanian terutama tanaman padi ya, memang lebih didominasi oleh kaum perempuan, didominasi. Tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu. Dan memang saya minta kawan-kawan penyuluh mensosialisasi ya supaya nyambung. Tolong dihadirkan yang keraja, ibu-ibunya sudah bawa bapaknya. Karena kadang-kadang yang rapat kadang-kadang membawa bapak, tapi yang melaksanakan ibu-ibu. Kita minta istilahnya waktu jadwal dan sebagainya pada saat rapat ya setuju, tapi bagi pelaksanaan di lapangan ternyata tidak sesuai. Ternyata yang keraja ibu-ibu ternyata bapaknya tidak ngomong dengan ibu-ibu nih. Nah ya memang harus ada komunikasi, dan memang saya minta kalau ikut rapat sosialisasi kegiatan dan sebagainya tolong juga ibu-ibu nih ya dihadirkan. Mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.